Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 7 tentang persamaan linier. Diketahui terdapat 3 kelas flare matahari yaitu C, M, dan X. Pada pengamatan pertama, diamati intensitas total sinar X sebesar 700 kali 10 pangkat min 6 watt kali meter pangkat min 2 yang berasal dari 30 flare kelas C, 1 flare kelas M, dan 1 flare kelas X. Pada pengamatan kedua, diamati intensitas total sinar X sebesar 2775 kali 10 pangkat min 6 watt per meter persegi yang berasal dari 15C, 14M, dan 4X. Pada pengamatan ketiga, diamati intensitasnya adalah 2505 kali 10 pangkat min 6 watt per meter persegi dari 1C, 10M, dan 4X. Pertanyaannya, berapakah besar intensitas sinar X untuk flare kelas X saja? Oke, ini murni soal matematika yang dibalut dengan konteks astronomi gitu ya. Konteksnya adalah flare. Flare itu adalah letupan dari matahari. Ya nggak tahu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kalau hanya untuk menyelesaikan soal ini ya. Kaitannya sama matematika ini adalah tentang persamaan linier 3 variabel. Nah, biasanya matematika kelas 10. Agak ribet biasanya, tapi tenang, nanti akan saya tunjukin cara untuk ngakalin ini semua. Oke? Seperti yang saya bilang tadi, materinya adalah persamaan linier 3 variabel. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa join membership channel ini ya. Yuk, langsung aja kita bahas. Kalau persamaan linier biasa yang 2 variabel saya kan udah pada umum lah, udah pada tahu lah ya. Misalnya 1 pizza ditambah 2 burger sama dengan 10, terus 3 pizza ditambah 1 burger sama dengan 15. Nanti pizzanya berapa nanti didapat, burgernya berapa. Pakai eliminasi substitusi standar lah ya. Kayak gini juga bisa. Ini masih 2 variabel ya. Ini sama ini, cendol sama es teh sama cendol. Nanti udah dapat masing-masing misalnya. Terus cendol sama kelapa, masih 2 variabel. Terus baru yang ditanyain aja yang beda. Masih standar. Kalau 3 variabel, nah berarti misalnya kayak gini nih. Udah ada 3 variabel, udah ada pizza, burger, sama teh dengan kondisinya masing-masing misalnya, terus diketahui. Terus ditanya nih misalnya tehnya itu berapa, burgernya berapa misalnya, pizzanya berapa. Kayak gitu ya. Ini kalau bahasa ininya, bahasa umumnya. Kalau bahasa matematisnya misalnya, kalau kita mau tulis pizza tambah 2 burger tambah teh sama dengan 38 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kalau mau secara umum biasanya kita tulis pakai kayak gini ya. A1X variabelnya X yang umum, Y, Z, nanti di sini ada konstantanya biasanya D. Mau pakai variabel apa aja juga boleh. Kayak tadi variabelnya adalah kelas C, M, sama X. Kita pakai itu aja. Oke. Untuk menyelesaikannya bisa macam-macam. Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi keduanya. Gitu ya. Nah, kita langsung balik aja ke soalnya. Terus kita ambil intisari dari soalnya. Set. Inilah persamaan linier yang ada di soal tadi. Nah, yang ditanyakan kan yang kelas X saja ya. Berarti yang ditanya adalah yang X. Sebetulnya kita bisa eliminir. Kalau mau cari X berarti jangan X yang dieliminir. Tapi misalnya kita mau eliminir C. Berarti nanti sisa M sama X. Misalnya nanti 1 dan 2, 1 dan 3 atau 2 dan 3. Tapi yang sama-sama kita eliminir adalah yang C misalnya. Nanti sisa M sama X. Nanti udah jadi persamaan linier 2 variabel langsung dimasukin. Tapi melihat angkanya seperti ini, dan kemarin udah nyoba sih. Kemarin saya eliminir C. Ini 30, 15 sama 1. Bedanya jauh sekali. Terus dikali-kali malah angkanya jadi jauh lebih repot. Ya walaupun dapat sih hasilnya sama aja. Terus coba eliminir M juga sama aja ternyata. 1, 14, 10 repot sekali.
Terus pas dilihat yang X-nya, koefisiennya kok malah simpel, ini tinggal 1, 4, dan 4 lah. Yang persamaan 2 dan 3 ini malah udah sama, X-nya 4. Terus persamaan yang 1 juga 1, tinggal gampang, tinggal dikali 4. Bayangin dikali 14 kayak gini lagi. Jadi sama aja sebetulnya mau mengeliminir C, nanti sisa M sama X, atau mengeliminir M, hasil nanti C sama X, atau mengeliminir X dulu, nanti dapat C, dapat M, baru nanti cari X lagi, sama hasilnya. Nah, udah aku tunjukin yang mengeliminasi X aja deh ya, yang agak lebih manusiawi tadi angkanya. Oke, untuk yang pertama, kini karena koefisiennya udah sama-sama 4 ya, kita duluin aja ya. Jadi persamaan 2 dan 3 kita kerjain duluan. Kita eliminasi X-nya, karena udah sama nggak perlu diapa-apain, tinggal langsung dikurangin aja. Langsung dapat yang seperti ini. Terus kita sederhanain, sama-sama dibagi 2, jadinya adalah 7C plus 2M sama dengan 135. Sebutlah ini persamaan nomor 4. Oke, kita simpan dulu. Nah, baru kita beranjak ke berikutnya. Boleh persamaan 1 dan 2, boleh juga 1 dan 3, bebas sebetulnya. Udah nih aku pilih yang 1 dan 2 aja. Oke. Nah, karena yang X dari persamaan 1 ini masih 1 dan persamaan 2 4, berarti persamaan 1 perlu kita kali 4 semuanya. Oke. Persemuanya kali 4, 30 kali 4 120, jadinya 4M sama 4X, 700 juga kali 4 jadi 2800. Terus pakai yang persamaan nomor 2 tetap ya. Udah, tinggal dieliminasi lagi, dikurang, udah sama-sama 4X. Tinggal dikurang jadinya 105C dikurang 10M sama dengan 25. Terus sama-sama dibagi 5. Jadinya ada 21C min 2M sama dengan 5. Sebutlah ini persamaan nomor 5. Jadi dari 3 variabel tadi, ada C, M, sama X, berkurang 1. Jadi kita tinggal menyisakan variabel C sama M, dan udah ada 2 persamaan, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5 yang baru, yang 2 variabel. Nah, untuk mendapatkan solusinya ya tinggal dieliminasi seperti biasa, persamaan 4 dan 5. Karena udah sama-sama 2M, ya udah langsung aja ya. Satunya plus 2M, satunya min 2M, maka kalau biar hilang harus kita tambah. Ditambahin jadi 28C sama dengan 140, berarti C-nya dapat adalah 5. Nah, dapat 1 nih. Terus C-nya udah dapet nih, maka kita boleh balikin lagi ke persamaan 4 atau persamaan 5 biar dapetin M-nya. Nah, dilihat dari angkanya, kayaknya ini ada 21, agak males ngitungnya. Ke persamaan 4 aja, sama aja sih sebetulnya. Tinggal cemplungin aja, C-nya diganti dengan 5, jadi 7 kali 5 tambah 2M sama 135. 7 kali 5, 35, pindah ruas, jadinya adalah 2M 100, M-nya berarti 50. Oke, C sama M udah dapet, maka kita tinggal cari X. X-nya berarti kita perlu masukin ke persamaan yang awal, 1, 2, atau 3. Boleh pilih salah satu, bebas, mau yang mana aja boleh. Kayaknya lebih simpel yang nomor 1 angkanya. Cemplungin aja ke nomor 1. Tinggal ini, C-nya masukin 5, M-nya masukin 50. 3 kali 5 tambah 50 sama tambah X sama dengan 700. 150 tambah 50, 200, pindah ruas, jadinya X sama dengan 500. This is the answer. Dan kalau lihat pilihan jawabannya berarti ini yang B. Nah, begitu. Oke, jadi memang agak lumayan panjang caranya. Karena dari 3 variabel perlu kita eliminir jadi 2 variabel dulu. Sekali lagi saya pertegas, sebetulnya karena yang ditanya X, idealnya adalah yang kita eliminir adalah yang selain X. Bisa C, bisa M. Tapi udah dicoba, angkanya kok nggak asik banget. Sampai puluhan ribu belakangnya dan segala macem. Ya walaupun pakai kalkulator sih, tapi tetap aja mencetnya agak panjang. Jadi ya pakai yang ini aja, nggak apa-apa lah. Terus kita masuk ke bagian life hack-nya. Kita akalin ya. Kita kenalan sama menu
di kalkulator saintifik. Ingat, Olimpiade Astronomi boleh pakai kalkulator saintifik. Ya, jadi kita manfaatkan saja. Tapi perlu saya tekankan bahwa tidak semua kalkulator saintifik punya menu yang ini. Ada beberapa yang ada beberapa yang tidak ada. Nah, makanya udah Niko sarankan kalian cari atau beli, kalau nggak bisa pinjam juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah 5 kalkulator yang udah Niko temuin yang punya menu equation. Nah, cari menunya kayak gini ya. Kita nyalain dulu. Pencet di sini, mode. Cari yang ini, nomor 5 ini, persamaan kalau dia bahasa Indonesia. So, pencet nomor 5. Nah, nanti kita tinggal cari yang cocok. Kalau tadi adalah persamaan linear yang 3 variabel, berarti kita pilih yang nomor 2 nih. Ada ANX, BNY, CNZ, DN. Berarti kita pencet nomor 3. Set, udah tinggal cemplungin angkanya tadi. Sama kayak gini, kalkulator ini juga punya menu yang sama. Nah, ini kalau di sini bahasa Inggris EQN, equation. So, pencet nomor 5. Sama, menunya kayak gitu. Oke. Yang ini juga punya sama mode equation, di situ ada. Lengkap nih, ada 8 menu. Yang ini juga sama. Nih, ada equation-nya di situ. Dan yang ini juga sama. Nah, di sini ada persamaan kalau dia bahasa Indonesia settingannya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua kalkulator itu punya menu itu. Contohnya seperti yang ini. Kita nyalakan. Kita pencet modenya. Hanya ada 3 mode di sini. Tidak ada equation. Jadi kurang lengkap ya. Kalau kita bandingin sama yang ini. Nih, ada 8 menu di sebelah kanan ini. Tapi cuma ada 3 yang di sebelah kiri. Nah, saran saya kalian pakai yang lebih banyak modenya. Siapa tahu kepake. Kayak tadi soal yang bisa kita kerjain kurang dari 1 menit. Apapun mereknya sebetulnya ya, bebas. Yang penting menunya lengkap. Oke. Karena mencet kalkulator yang manual itu agak ribet ngerekamnya, udah Niko pakai kalkulator yang di HP aja. Ini udah lebih canggih malah. Tapi nanti kalian nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai HP sih. Cuma nggak apa-apa, ininya sama, caranya sama kok. Pertama, pilih mode. Oke. Terus tadi cari yang persamaan linear 3 variabel. Nah, ini berarti ya. Solve system equations 3 unknown. Nah, kita pencet yang ini. Nah, udah ada ininya. A, B, C, dan D. Kita tinggal masukin itunya. A-nya adalah koefisien variabel pertama, B-nya koefisien variabel kedua, C-nya koefisien variabel ketiga, dan D-nya adalah konstantanya ya. Udah tinggal cemplungin aja ke persamaan tadi aja berarti ya. So, tadi persamaannya adalah 30C, berarti A-nya adalah 30, pencet 30, terus pencet Enter. Nah, langsung ke input. M-nya 1, X-nya 1, D-nya adalah 700. Oke. Persamaan kedua 15C, 14M, 4X, 2775. Persamaan ketiga 1, 10, 4, 2505. Nah, udah masuk semua. Pencet sama dengan lagi. Ces, udah langsung dapat. X-nya sama dengan 5. Tadi X-nya tadi adalah variabel C ya, yang duluan kita masukin. Pencet sama dengan lagi. Y-nya adalah 50, bener. M-nya tadi, variabel kedua kita adalah M, 50. Dan yang terakhir, Z-nya adalah 500. Nah, variabel X yang kita cari adalah 500. Kalau pakai cara ini, nggak sampai 1 menit juga udah selesai. Makanya perlu kemampuan menggunakan kalkulator juga sangat penting di Olimpiade Astronomi. Mumpung dibolehin.
So, pesannya adalah you need to work smart ya, nggak hanya work hard ya. Nah, gitu. Jadi, kalkulatornya sebetulnya punya banyak manfaat lain sebetulnya. Bisa pakai equation, bisa nge-solve juga. Kalau misalnya kalian bisa pakai mode solve, itu jauh lebih mempermudah urusan. Pelajari deh nanti penggunaan scientific kalkulatornya ya. Soal-soal seperti ini udah Niko gabungin di playlist matematika. Kadang memang ada beberapa soal yang sebetulnya secara teoritis dia adalah matematika, tapi dimasukin ke bagian astronomi dengan konteks-konteks astronomi biasanya. Yang simpel-simpel juga sih, biasanya nggak terlalu ribet lah. Jadi cek aja video-video di sana untuk mempelajari soal-soal yang pernah udah Niko bahas, oke? Terus challenge, ini bukan soal tantangan sih sebetulnya, cuma ngetes aja sih. Ini juga soal-soal standar lah, standar SMA lah, biasa ini. Udah aku ambil dari situsnya Zenius kalau nggak salah malah ini. Kalian boleh cobain, nah boleh dicoba, pakai kalkulator tadi aja, ngelatih beneran udah bisa belum nih, gitu ya. Bagi yang udah dapet, boleh tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Terus yang masih bingung juga boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.